Selesai mereka nggak sholat subuh, ya kan? Acara maulid rajin, tetapi nggak pernah ke masjid. Apakah sosok Nabi seperti itu? Maka oleh karena itu memperingati maulid harus seiring, harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah terlepas maulid itu satu hal yang tidak pernah dikerjakan, tetapi yang jelas kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keteladanannya cukup banyak. Satu saja dalam urusan ibadah, Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hanya sekali dalam seumur hidupnya Nabi Muhammad meninggalkan sholat berjamaah. Itu pun ketika sakit yang luar biasa. Ya, ketika Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah sempat menanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah sholat sudah dimulai?" "Belum ya Rasul, karena para jamaah sedang menunggu engkau ya Rasul." Kemudian apa kata Nabi? "Siapkan bak mandi, aku ingin berwudu dan mandi." Akhirnya ketika ingin berwudu dan bermandi jatuh pingsan. Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya terakhir dia nggak sanggup, maka kemudian merekomendasikan untuk sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak mampu, tidak mau menggantikan posisi Nabi. Akhirnya diberikan kepada Umar. Umar juga menolak. Akhirnya yang layak untuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena keistiqomahannya, komitmennya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengaku memperbanyak membaca sholawat, tetapi keteladanan ini saja dia tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka oleh karena itu bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, mari jalankan apa yang dilakukan oleh Nabi kita untuk melakukan sholat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Ibadah selanjutnya itu terkait ibadah wajib. Apa yang dilakukan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Kana yaqumu al-lail. Aisyah mengatakan ketika Rasulullah melakukan sholat malam, kana yaqumu minal lail yatafattar qadamah, sampai mohon maaf kakinya pecah-pecah, kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Hal lima tasna'u hadhi ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Engkau sholat sampai bengkak-bengkak, engkau sholat sampai kakinya pecah-pecah. Bukankah kata Aisyah, "Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah engkau Allah ampuni dosa-dosamu, ya, semenjak dosa yang lalu sampai dosa yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? "Afala an akuna abdan syakur." Apakah aku bukan termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah, jawabannya seperti itu ya, luar biasa. Apakah kita pernah melakukan sholat malam setiap hari, sholat tahajud? Kalau kita melakukan sholat tahajud tiap malam, berarti kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai bengkak kakinya. Kita bengkak kakinya. Kenapa Bapak bengkak kakinya? Ini asam urat. Masya Allah, asam urat. Gara-gara asam urat bengkak kakinya, pecah kakinya. Kalau dikatakan, kenapa Bapak kakinya bengkak-bengkak? Semalam sholat qiyamul lail dari jam 2:30 sampai jam 4. Luar biasa kalau ditanya begitu ya. Bengkak kakinya karena sholat malam. Badannya kurus karena banyak puasa. Luar biasa.
Kenapa sekarang kok kurus? Iya, ini gara-gara makan kemarin. Salah makan, jadi badannya kurus. Harusnya gemuk tapi badannya kurus. Hal-hal seperti itu ya terkait dengan kondisi kita, harus supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Maulid ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita, ya. Gaya hidup kita jangan mengikuti gaya hidup kita secara pribadi, tetapi harusnya mengikuti gaya model hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan tahsin at-tilawah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, memasuki bab yang pertama adalah mengenal cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, cara mampu kita mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dengan pada tempatnya dan sifat-sifatnya. Hari ini kita sudah memasuki huruf yang terakhir. Berarti sudah 27 huruf kita pelajari. Dari 27 huruf itu, mana huruf yang tersulit kita ucapkan? Di antara alif sampai huruf ya, mana huruf yang susah untuk kita perbaiki? Ternyata kata Rasulullah SAW mengatakan, ana afsahu hurufud dhad, sayalah yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Ternyata huruf dhad itu di kalangan para sahabat susah banget, susah bener ya. Kalau kita umumnya huruf dhad itu apa? Do, do, do ya, huruf do. Mengucapkannya menggunakan ujung lidah. Padahal secara makhrajnya adalah di mana itu ya? Masih ingat? Ya, pinggir lidah menyentuh ke gigi geraham bagian atas. Jarang itu dipraktekkan, tersulit. Makanya wajar Rasul mengatakan, saya yang paling fasih mengucapkan huruf dhad, kalian itu belum. Para sahabat, makanya wajar sampai sekarang huruf dhad itu susah. Kalau baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walabdolin, walabdolin. Kenapa walabdolin? Do biasa dia makan dodol. Kalau coba dodol diucapkannya dodol, beda ya. Dodol, dodol, dot seperti ini. Do beda dengan do. Itu do-nya anak kecil. Do-nya anak-anak PAUD, anak TK itu do gampang. Do. Tapi kalau do kita beda. Do, ya. Do itu harus dilatih karena tingkatan tersulit. Ya, di antara huruf hijaiyah itu adalah do. Yang kedua adalah ro. Karena orang yang mengucapkan ro dengan baik maka mengindikasikan dia bacanya fasih. Arro. Yang berikutnya adalah huruf dha, huruf dha, huruf tha. Itu ternyata mengalami kesulitan. Dha dibaca jo, tha dibaca ja, apalagi tha dibaca sa. Sa sama dengan sin kadang-kadang ya. Jadi jo ja sa, jo ja tha, sa. Harusnya vo dha tha. Jadi 3 huruf itu vo, ro, vo, dha, tha. Itu harus terus diperbaiki. Baik, kita memasuki huruf yang terakhir, huruf waw. Huruf apa? Waw. Wawu. Bacaannya ya, huruf aslinya adalah wawu, bukan wawo. Wawo, awas kalau wawo dia pasti ketika dibaca coba harokatkan wa. Wa, wo. Kenapa? Dibaca wa tapi giliran menyambung ayat itu dibaca wo. Iya kan? Coba baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kok wallah ya? Wallah. Ini huruf apa? Wa. Tapi ketika digabung kok jadi wo? Salah betul? Hah? Salah apa betul? Ya, kurang sempurna. Harusnya wa ya, bukan wo. Wa.
nanti kita akan kaji dari sisi sifatnya. Ternyata wa tidak boleh dinaikkan, ya, tidak boleh dinaikkan jadi wo, tapi wa. Qul huwa Allah wallah Allah, bukan Allah tapi Allahu. Ya, ini waw. Baik, kita lihat makhrajnya dua bibir tidak merapat, ya. Huruf yang tidak merapat itu dua, fa dan wa. Di mana letak makhrajnya? Di bibir, dua bibir. Maka dalam ilmu tajwid dikatakan asyafatan, dua bibir berfungsi, bibir atas, bibir bawah. Maka perhatikan mengucapkan huruf fa kemarin seperti apa. Apakah bibirnya dua-duanya merapat? Tidak. Pa. Betul apa salah? Salah, ya. Yang betul adalah fa, tidak merapat. Kenapa tidak merapat? Karena ada gigi yang di atas menyentuh perut bibir. Jadi apa? Fa. Coba. Fa. Begitu juga wa tidak akan pernah merapat. Wa. Ya. Baik, ini secara makhrajnya dua bibir tidak merapat. Wow. Ya, ini makhrajnya, perhatikan, bibir kita merenggang. Tetapi ketika merenggangkan antara bibir atas bibir bawah, jangan sampai ada tiupan angin. Tidak boleh, karena waw bukan huruf hams, tidak mengeluarkan angin. Baik, kita lihat dari sisi sifatnya. Yang pertama, udara ditahan, jangan sampai keluar. Wa, ayo. Apakah ada udara yang keluar? Tidak. Wa. Iya. Suara mengalir. Wa, ayo. Jangan sampai ditahan. Wa. Tidak boleh. Wa. Relax. Wa. Iya. Pangkal lidah menurun, tidak boleh mengangkat wa. Tadi yang dipraktekkan enggak boleh wa, tapi wa. Ditarik ke belakang wa. Turun, ya, ininya turun. Wa. Baik, terpisah, kemudian sulit keluar, dan yang terakhir adalah suaranya lembut. Nah, ini a tambah waw mati jadi au, bukan au, tapi au. Maka ketika membaca surah Al-Fatihah, maliki yau, betul atau salah? Yau dengan yau, bedakan. Karena dia waw, maka ngarahnya ke u, bukan ke o. Yau itu ke o, tapi yau. Maliki yaumiddin. Coba. Yang kurang sempurna, maliki maliki yaumiddin. Ini jangan ditiru. Yang ditiru adalah maliki yaumiddin. Ayo. Ya, seluruh huruf waw tidak boleh di-o-kan karena dia bukan huruf o. Huruf o itu ada jumlahnya sekitar 7 atau 8, ya. Kecuali huruf ro. Apa saja huruf-huruf yang berakhir vokal dengan o? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, kho. O kan, ya? Kho berakhir o. Kho bukan kha. Kha tapi kho. Apalagi? Ya, dho boleh. Bukan da tapi dho berakhir o. Dho. Maka dia tebal suaranya, penuh. Yang ketiga, ya, to boleh, to bukan ta. Ada orang membaca siratalladzi, harusnya siroto, bukan sirata.
Kalau orang baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, udah ketahuan dari mana itu ya? Hah? Wah, dari sana nah ya. Atau dari ujung sana. Ketahuan. Wah, Bapak dari mana? Oh, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Wah, dari sana. Saya selamat dari Lampung. Dari Lampung, Sumatera ujung. Dari Aceh ke hampir ke Sumatera Selatan, itu bacanya A ya. Nah, nggak tahu gurunya, mungkin guru dari Aceh apa dari ujung ya, nggak tahu ya. Rata-rata dialek itu, tapi tidak apa-apa karena dialek kesukuan dan kita tidak mempermasalahkan itu. Makanya kita kembalikan ke makhraj yang sebenarnya. Huruf O itu adalah huruf isti'la yang harus diangkat. Cara mengangkatnya adalah po, bukan ta, tapi po. Coba po. Iya, po. Kemudian huruf yang keempat apa? So misalnya, bukan sa, tapi so, huruf O. Kemudian apa lagi? Yang keempat huruf akhiran O. Nah, go, coba ya, go, ya bukan ga. Ga, salah ga. Go. Gairil magdu, betul? Wah, itu akhirnya oh ya kemana? Siratal ladina an'amta alaihim gairil magdu, gairil. Dari mana gairil? Nanti malaikat ketawa ini. Oh, ini keluar asli dia. Gairil, gairil. Jadi gairil apa? Gairil. Maka perhatikan kalau imamnya baca gairil magdu, betul? Nggak ada huruf go dimiringkan jadi G. Go berakhiran O. Ghairil, ghairil. 5, ada lagi 6, apa tuh? Wo ya. Wo bukan da, tapi wo. Itu berakhir apa? O. Wo. Volim, bukan jalim. Kamu jalim nih, salah. Volim, kamu zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, bukan wallahu la yahdil qaumadz jalimin, tapi zalimin. Yang terakhir apa tuh? O ya. O. Bukan K tapi O. Alladzi anqada dahrak. Surat apa itu? Al-Insyirah, Alam Nasrah. Ya kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak. Waduh, jadi huruf O nya semua dibaca A sampai Ro jadi Ra. Ini dialek. Jangan sampai ayat Quran dialek kesukuan masuk ke bacaan Al-Quran, jadi ketara nantinya. Nggak usah ditanya bapak dari mana, udah baca Quran aja baru ketahuan, ya kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, udah ketahuan bapak dari mana, nggak usah ditanya, karena itu dialek masuk. Makanya harus steril dari kesukuan. Maka makhraj inilah menciptakan kefasihan kita tidak tahu kita berasal dari mana, ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ketahuan dari mana. Dari Arab ya. Kok fasih banget? Dari Arab. Enak kan kalau kita disebut dari bapak dari Arab. Kok bagus banget. Balas justru ketika saya haji di tahun 2012 itu ke orang Indonesia baca Quran, ya kan. Kemudian didoain, barakallah, jaydina sautuka jayyid, sautuka ahsan. Bagus, suara kamu tuh luar biasa bagus. Hal anta, aina anta kan? Aina anta? Ana min Indonesia, Masya Allah min Indonesia, sautuka jayyid, maksudnya. Jadi fasih benar, kok orang Indonesia bisa gitu ya, bisa baca Quran sefasih orang-orang Arab. Makanya kalau kita fasih baca Qur'annya mengindikasikan bahwa dia orang Arab. Makanya ada hadis dari Rasulullah, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi. Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan dialek kesukuan orang-orang Arab.
jangan kesukuan kita. Itu yang disabdakan oleh Nabi kepada kita. Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Baca Al-Quran sesuai dengan dialek orang-orang Arab, sampai cara bicaranya orang-orang Arab itu ikutin. Kalau kita kan baca, jangankan baca Quran, salam saja itu salamnya versi kita, versi Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya itu pasti orang kita kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, salamlikum. Banyak yang hilang hurufnya, alif lamnya hilang ya, salamlikum, ainnya hilang. Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Masa waalaikumsalam? Waalaikumsalam kok untuk kamu salam gitu kan. Makanya jangan sampai kita kalah sama orang-orang non muslim. Non muslim sekarang masya Allah ya kan, non muslim sekarang fasih-fasih sampai yang Polri sekarang itu fasih. Pak Listio Sigit ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal ada kaidah fikihnya. Kalau orang non muslim mengucapkan salam, ada dua pendapat, jangan dijawab salamnya. Ada yang pendapat yang kedua, boleh menjawab salamnya. Tapi orang-orang rata-rata orang nggak mau jawab salamnya, ya kan begitu. Makanya hati-hati orang kita mengucapkan salam, salamnya gimana? Assalamualaikum, bahaya itu. Assalamualaikum, apa assalamualaikum itu? Oh itu doa agak bener itu. Assalamualaikum sekarang harus dipelajari. Salam itu kan sunnah, ya jawabnya wajib, ya begitu. Makanya harus diperbaiki. Assalamualaikum, oh jarang orang kita mengucapkan begitu, jarang. Saya aja betaksin sama Syekh ya dari Mesir, kalau udah Syekh ya cukup hasbuk, shadaqallahul azim, jazakallah Ustaz, jazakallah Syekh, makasih banyak. Permisi Syekh, saya mau pulang. Assalamualaikum. Ulangi Ustaz, ulangi. Wow, saya nggak jadi keluar. Oh kenapa Ustaz tadi bilang apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru aja dipelajari ainnya jadi hilang. Jadi gimana ya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Oh, dijawab sama Syekhnya, waalaikumsalam. Sampai seperti itu. Baru tadi tahsin, kemudian salamnya salah. Ya berarti ini jadi huruf-huruf yang sudah kita pelajari harus kita praktekkan ya. Ini huruf terakhir ini, huruf yang ke-28, huruf waw ya. Maka yang terakhir adalah suara lembut tadi, jangan sampai mengucapkannya berakhiran o. Yang berakhiran o tadi ada sekitar 7 huruf ya, dan waw tidak termasuk huruf o. Baik, kita praktekkan. Yang pertama ya, wu wi wa. Ayo sama-sama. Ya baik. Au, ayo. Iu, u. Kalau ini nggak boleh salah ya, karena dia termasuk huruf mad. Waw diikuti dhammah itu apa? Mad ya, namanya mad asli. Tidak boleh diucapkan wawunya. Ya. Au, iu, u, ayo. Wu, wi, wa, ya. Au, iu, u, iya. Awa, iwi, uwu. Awa, iwi, uwu. Awa, iwi, uwu. Ditekan awa, iwi, uwu. Ya, nanti ketika masuk di bab terakhir nanti kita akan mempelajari namanya ada istilahatul Quran, istilah-istilah dalam Al-Quran namanya nabar. Jadi kalau waw dan ya sudah kita pelajari. Ketika ada bertasdid itu ditahan, bukan ditahan, ditekan dikit ya, tekan dikit. Itu namanya nabar. Iya, bukan iya. Begitu juga waw, bukan awa, iwi, uwu, tapi
awwa, coba. Dan tekanannya jangan terlalu lama. Awwa, tidak boleh. Awwa, ayo. Iwi, uwu. Ada ayat di surat An-Nasr, ya. Innahu kana tawwa, bukan tawa, tapi tawwaba. Innahu kana tawwaba, coba. Kana tawwaba, ya, itu waw bertasdid. Baik, kita lanjutkan. Wawi bau, ayo sama-sama. Bau, jangan bau, tapi bau. Ya, kalau bahasa kitanya bau, ya bau. Wawi bau, ayo. Wani wauna, ya. Wani wauna. Kalau ini bukan bertasdid, ya. Ini dampak dari tanwin ketemu waw, maka dia namanya idgham, melebur jadi satu, kemudian ada gunnahnya. Waw beda dengan tadi tasdid, tidak ada tanwinnya, bedakan. Kalau ini ditahan, ditekan, ditahan. Wani wauna, sama-sama. Wani wauna. Dari awal. Wawi bau. Wani wauna. Ya, ini namanya idgham bi gunnah. Tetapi kalau waw ketemu waw bukan idgham bi gunnah, ya. Namanya idgham mutamatsilain. Nah, waw mati ketemu waw itu hanya ditekan saja seperti nabar. Misalnya wawi bau, bukan bau, jangan lama-lama, ya. Bau, langsung seperti itu. Wawi bau wani wauna, ya. Wawi bau wani wauna minal muni, ya. Bukan muni tapi muni panjang. Minal muni mawi wani wa mawi wani wa, ya. Saya ulang dari awal sampai akhir satu napas. Perhatikan. Wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa, ya, sama-sama. Wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wawi bau wani wauna minal muni mawi wani wa. Ya, ini rumus. Jadi rumus belajar makharijul huruf. Yang satu ininya waw semua, ya. Huruf yang lain cuman ada beberapa saja. Nah, ini kalau dipelajari diulang-ulang insyaallah jadi fasih, ya. Baik, kita terapkan di dalam ayat-ayat, ya. Yang pertama adalah waw yang berharokat fathah. Wa, dibuka mulutnya. Wa. Awas jangan sampai naik. Wa, jangan, ya. Wa. Ayo. Wa. Ya. Baik. Harokat fathah. Fasawwaha. Ya. Ya.
wa wajadaka, ya, wa, cepat ya, bukan wa, ya, wa wajadaka, ayo. Kalau dimatikan wa wajadak, ya. Ya, ini surat Ad-Duha. Berikutnya fa'awa, dari awal sama-sama. Fasawwaha, terus dimatikan, terus iya, baik. Berikutnya waw kasroh, iya, perhatikan wi, ya. Apa yang turun? Bibir bagian mana? Bawah. Wi, ya. Ya. Au tahwi, ya. Ya, betul. Nusawwiya, tekan wawunya, nusawwiya. Kalau dimatikan, ya, nusawwi, ya. Ya, sa'awi. Dari awal sama-sama. Au tahwi, syawwiya, dimatikan, nusawwi, sa'a, ya, baik. Berikutnya yang berharokat dhammah diikuti waw, wu, mencucu artinya monyong, ya. Wu, ayo. Wa wujuhun, dimatikan, iya, wa wujuh. Berikutnya mawuriya, dimatikan, mawuri, iya. Wu'ida, dari awal. Wa wujuhun, dimatikan, terus mawuriyah, dimatikan, terus wu'idah, dimatikan, wu'id, iya, baik. Terakhir waw yang sukun, bau, ya. Jangan bau, tapi bau, ya. Iya. Awazanuhum, jadi wawunya ditekan, ada dua di situ. Awazanuhum yarawnaha, jangan yarau, tapi yarau, yarawnaha al-mauta, sama-sama dari awal, ya. Awazanuhum yarawnaha al-maut. Iya, baik. Selesai untuk latihan huruf waw, makharijul huruf waw. Kita langsung aplikasikan, amalkan dalam surat Al-Alaq. Surat apa? Iya, mohon maaf saya tidak bisa ngetes satu-satu karena memang waktu, ya. Jadi ada kemarin jadi jamaah, kalau bisa jangan lama-lama, ya. Belajar Quran tuh bosan, ya. Memang bosan, memang benar bosan, ya, belajar Quran tuh. Siapa yang paling istiqomah untuk belajar Quran? Jarang. Dari murid 15 paling tinggal 2, ya gitu. Jarang ada
belajar Quran sampai stabil, kecuali ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tuh kalau udah belajar Quran, masya Allah ya. Karena istri saya banyak kelompok belajarnya stabil, ya 15 ya 15. Kalau saya ngajar bapak-bapak, ya di kantor 70 orang, tinggal 10. Ya gitu belajar Quran mah nggak ada yang namanya istiqomah, kecuali ngajinya ngaji nguping, ya ngaji nguping kita duduk dengerin kayak begini, duduk ngedengerin, nggak boleh dikasih tugas, ya kan? Kalau ditesin kabur, ya. Ya makanya kemarin banyak nih Jumat, dikasih mic kabur. Ya gitu ya. Jadi memang kita harus pahami bahwa Quran itu memang sesuatu yang memang kalau kaidah fikihnya jangan membuat orang lari. Berarti kalau muridnya lari berarti gurunya nggak benar, berarti saya nggak benar ya. Kalau nanti banyak diantara kita yang nggak mau belajar Quran, berarti perlu dikoreksi. Gurunya itu ngajarinya nggak bener. Metode bisa jadi penyampainya juga nggak bagus ya. Jadi semenarik mungkin, jangan sampai orang itu dibuat lari, jangan sampai terlalu diperketat gitu ya. Ini namanya teori, tetapi di lapangan Bapak coba ucapin lo ini pakai sakit gigi, lo susah banget sih Ustaz. Jangan begitu, nanti dia lari ya. Ta, yaudah semampunya. Maka hadis Rasulullah kan begitu ya, ma'dubatullahi mastata'tum. Ini hidangan Allah. Kalau hidangan disiapkan di depan kita, ada sayur, ada apa lagi, ikan banyak tuh, ikan tongkol, ikan teri, kita mau milih mana? Oh saya ini kayaknya daripada tongkol, teri aja lah. Teri yang mudah, mastata'tum, ambillah sesuai dengan kemampuan kalian, jangan dipaksa-paksain ya. Belajar Quran tahsin 13 tahun gitu ya, 15 tahun kagak bisa, itu gimana? Jangan disulitkan, akhirnya diperketat lagi. Baca Al-Fatihah kagak lulus 13 tahun Al-Fatihah mulu, iya kan? Al-Fatihah. Gimana, orang kan mulutnya nggak sama ya, mulut kita nggak sama, jangan disamakan. Jadi kalau prinsip kita prinsip dakwah, tetapi ketika kita belajar sama syekh kita nggak boleh. Makanya ketika saya laporan kepada syekh, saya ngajarin murid saya turunkan dispensasinya rukhsah begini, nggak boleh Ustaz. Kalau Ustaz ngajarin dok harus sesuai dengan dok, waduh kabur nanti murid saya gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kayaknya bagus nih, ajarin, karena dia buat ngimamin, ketatkan. Kalau ini bukan buat imam, buat sendiri, ya udah turunkan levelnya, jangan terlalu diperketat. Ini khusus untuk guru ya. Di level guru itu harus tahu gimana cara mengajarkan murid-murid kita. Jangan sampai dia buatlah pokoknya dia baca aja tuh satu ayat, udah selesai baru dikoreksi. Jangan sampai ini muridnya lagi baca di-cut mulu. Pak salah itu, kagak jadi satu ayat. Innalaji ladzi Pak. Innalaji ladzi kagak selesai. Innalladzina kafaru ru tebel ru bukan levelnya. Nanti dulu selesaiin dulu dia baca emong. Wah alhamdulillah bagus Bapak. Tinggal tadi Pak dalnya kurang sedikit. Oh coba Pak coba ulangi lagi, selesaiin. Oh tadi Pak kurang panjang ru-nya, begitu ya. Enak nih buat guru nih ya, alhamdulillah di Aroma sudah banyak guru-gurunya. Kita praktekkan coba di surat Al-Alaq. Ayatnya ada sekitar 19, tidak mungkin kita selesaikan 19 ayat, hanya 10 ayat insyaallah. Ta'awud sama-sama isti'adah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kalau ayat pertama, kalau di mushaf Timur Tengah alifnya tidak diharokatkan. Alifnya tidak diharokatkan. Loh kalau nggak harokat gimana itu cara bacanya begitu ya? Jadi tapi karena orang-orang sudah rata-rata hafal, langsung secara otomatis dibaca i. Kalau di Timur Tengah itu tidak ada harokatnya. Cara bacanya gimana?
ikuti huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya apa tuh? Loh, kaidahnya kalau huruf ketiganya fathah, kemungkinan besar harus dibaca kasrah. Kalau alifnya semua dibaca fathah, itu dipastikan dia adalah isim. Itu nanti pelajaran nahwu, apa sih isim? Isim itu kata benda. Seluruh kata benda alifnya harus dibaca fathah. Tidak mungkin ya kata benda di dalam Al-Quran huruf alifnya dibaca kasroh. Jadi ini khusus fi'il, namanya fi'il madi. Apa fi'il madi itu? Fi'il madi, fi'il amr. Mohon maaf, ini kata kerja bentuk perintah ya. Kata kerja bentuk perintah biasanya diawali oleh alif yang tanpa harokat, makanya mengikuti huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, dimungkinkan dibaca kasroh. Misalnya duduk ya, membuka bahasa Arabnya apa ya? Fataha yaftahu iftah. Kenapa dibaca i? Karena huruf ketiganya ta, maka dibaca kasroh. Iftah sama dengan iqra. Kalau huruf ketiganya fathah harusnya fathah, tetapi kaidahnya adalah ketika huruf ketiganya fathah maka harus dibaca kasroh ya. Kalau fathah tidak mungkin, itu kata benda karena ini fi'il. Kalau kasroh harus kasroh. Kalau dhammah harus dhammah. Misalnya ud'u, kenapa alifnya dibaca u? Karena huruf ketiganya ain, dhammah, jadi ud'u ya. Ijlis, duduklah. Kenapa i-nya dibaca kasroh? Karena huruf ketiganya li, ijlis. Kalau ini iqra. Coba sama-sama. Yang menjadi permasalahan adalah qafnya, rata-rata kita mengucapkannya iqra. Iqra, apa kurangnya? Kurang pantulan di huruf apa? Di huruf qa. Iqa, coba belajar dulu. Iqa, tinggal diangkat saja. Iqa, iqra, iqra, langsung nyambung, jangan berhenti. Iqra, iqra, tidak boleh berhenti, langsung nyambung. Iqra ya, iqra. Iya. Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya udah hafal ya. Biasanya anak SD pasti al-alaq hafal dari ayat 1 sampai ayat 5. Sama-sama. Iya, baik. Khalaqal apa yang kita pelajari? Bab nun sukun, tentang hukum dengung. Jadi ketika nun sukun ketemu sin, maka disabarin dulu. Diapain? Didengungkan. Dengungnya adalah ang. Khalaqal insana min 'alaq. Ulang. Khalaqal insana min 'alaq. Iya. Baik, berikutnya. Kembali lagi kata-kata iqra. Iqra wa rabbukal akram. Ayo. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Ada apa kap? Ada angin ya. Akram ya. Akram dari iqra. Ya.
Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Ya, biasanya huruf ini maknya dibaca panjang ya. 'Allama bil qalam, 'allama. Ya, awas, hati-hati huruf pendek. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ya, ini kita dengungkan kembali ya. Nun mati ketemu sin, sama-sama. 'Allamal ma lam ya'lam. Ya. Jadi mimnya harus harus apa? Jelas. Ma lam ya'lam. Ya. Dari 'allamal insana ma lam ya'lam. Berikutnya. Kalla. Laknya kenapa panjang? Karena ada tanda bendera. Kalau bawa bendera jangan dua ketukan ya. Kalla, mentokan. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Kalla innal tok sukun. Tok sukun tuh kalau mati keluar apa? Pantulan. La yafgha. Coba. La yafgha. Iya. Setiap ada tanda bendera pasti dibaca lebih dari dua. Oh, ini ada di akhir. Gimana kalau di akhir? Kan pertanyaannya begitu tuh. Kemarin banyak dibahas. Kalau di akhir gimana ada tanda benderanya? Enggak berlaku kalau dia berhenti. Kalau berhenti kembalikan ke gha yang dua ketukan ya. La yatgha, enggak boleh. La yatgha, enggak boleh ya. Jadi cukup dua. Kalau disambung baru la yatgha gitu ya. Kalla, sama-sama. Kalla innal insana la yatgha. Berikutnya ar-ra'ahu istaghna. Ya. Ar-ra'ahu. Nun mati ketemu ro melebur. Ar-ra. Kemudian ghain sukun tidak boleh tagge, tapi taghna tidak boleh mantul. Ar-ra'ahu istaghna. Ayo. Ar-ra'ahu. Ya, berikutnya ditahan karena dia nun bertasdid. Inna ila rabbika ruj'a. Ya. Inna ila ulang. Ya, ruj ada apa tuh? Mantul ya. Baik, berikutnya. Ara'aitan ladzi yanha. Ya. Ara'aitan ladzi ulang. Ara'aitan ladzi yan. Setiap nun mati ketemu ha harus dibaca jelas. Yanha. Ulang. Ara'aitan. Ara'aitan ladzi yanha. Terakhir. Ab mantul. Abdan idza shalla. Ayo.
عبدا إذا صلى. Ya, 10 ayat. Siapa yang sudah hafal? Ya, yang ikut ngaji di TOS tiap subuh. Mudah-mudahan ada yang hafal surat Al-Alaq. Luar biasa ya. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aitan yanha 'abdan. Iya, mudah-mudahan di rumahnya dibaca dan kemudian dihafalkan, kalau bisa dipahami. Terima kasih atas kehadiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala setinggi-tingginya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an min ahli al-Qur'an alladhi hum akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.